Pemirsa, sebuah minibus melaju kencang dan menabrak sejumlah sepeda motor serta mesin SPBU sebelum akhirnya terguling. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU di area Perelak, Aceh Timur. Minibus ini melaju kencang saat memasuki area SPBU Perelak, Aceh Timur. Akibatnya, mobil menabrak 3 sepeda motor serta menabrak mesin SPBU hingga mobil terguling. Diduga sopir minibus lalai dan kehilangan kendali kendaraannya. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil ambulans pembawa jenazah terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Ambulans yang membawa jenazah dari Makassar tujuan Kabupaten Buton terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Mobil berpenumpang 5 orang termasuk sopir dan 4 orang pengantar jenazah. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan ambulans ringsek. Akibat kecelakaan, sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Korban luka langsung mendapat perawatan di RSUD Ilagaligo Wotu dan Puskesmas Lakawali. Sementara sopir truk juga terluka akibat kecelakaan namun langsung menyerahkan diri ke kepolisian. Usai mengevakuasi korban, warga setempat kemudian mengevakuasi jenazah yang terjebak dalam ambulans. Mobil truk ini dia perjalanannya tadi dari arah Malili menuju ke Makassar. Sementara mobil jenazah itu dari Makassar menuju ke Bobau. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara kondisi jalan yang sempit serta kurangnya lampu penerangan menjadi pemicunya. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. 2 pembalap liar bertabrakan saat mencoba kabur dari razia di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu dini hari tadi. Dalam razia, petugas menyita puluhan sepeda motor karena terbukti melanggar lalu lintas. Kedua pembalap liar ini bertabrakan saat berusaha kabur dari razia balap liar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu dini hari. 2 pemuda ini mengaku panik dan ketakutan melihat petugas datang hingga nekat kabur dan bertabrakan. Enggak Pak, kaget aja gitu. Oh kaget. Terus itu bisa nabrak gimana? Oh langsung putar balik gitu ya? Ini yang nabrak teman juga apa gimana bro? Temen Pak, surat-surat tadi cuman di rumah nggak bawa SIM. Oh di rumah nggak bawa SIM juga. Nggak pakai helm juga? Razia digelar untuk mengantisipasi balap liar yang sering dilakukan di kawasan Monas setiap akhir pekan. Petugas menyasar pengendara yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berkendara dan menggunakan knalpot bising. Setidaknya 50 motor dan pemiliknya diamankan petugas. Pelanggaran masyarakat melanggar aturan-aturan lalu lintas. Contohnya seperti mengendarai kendaraan roda 2 tidak memakai helm dan berboncengan 3. Lanjut, banyak yang tidak membawa surat-surat. Kemudian dia adalah menggunakan knalpot yang tidak standarisasi. Motor yang disita petugas diamankan di Pos Lantas Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kendaraan ini baru bisa ditebus pemiliknya jika surat-surat kendaraannya lengkap. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang
waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya kubu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si kubu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlakukan selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Itu ya. Dan kita penyidikan menerima informasi itu kan dari Ketua BPD Desa Citemu. Sementara pihak Bamus Desa kecewa dengan tindakan polisi karena dinilai tidak benar dalam menangani kasus ini. Intinya saya sudah dikasih tahu penyidik dan penyidik pun beberapa kali yang menunjukkan satu surat ke saya. Terus kedua juga sering bertemu dengan saya, gimana sih Pak? Katanya aman. Sekarang mau jadinya begini. Iya Mas, gimana Mas? Saya petunjuk dari jaksa. Akibat kasus ini, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena sang suami tidak bisa pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kuasa hukum Nur Hayati menganggap penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum dan syarat kepentingan. Nur Hayati dinilai tidak menerima sedikit pun uang hasil korupsi dana desa sebesar lebih kurang 800 juta rupiah. Cerita korupsi, jaksa dan polisi harus tanggap, crime hunter lakukan itu semua. Jangan kemudian yang memberikan pelita obor penerangan malah dipadamkan. Ini kan lucu. Kalau equality before the law, periksa itu semua, camat segala macam. Bupati bohong kalau tidak mendengar peristiwa. Penyimpangan itu dari 2018, 19, 2020. Kenapa sekian lama didiamkan? Dan ingat, Januari 2022 Ibu Nur Hayati sudah jadi tersangka dan belum menjadi kuasa hukum saya, menjadi klien saya. Dia melayangkan surat aduan kepada presiden, kepada bupati, kepada gubernur, kepada Polda, kepada Kejaksaan Agung dan segala macam. Kalau usah 30 instansi dia kirim itu surat. Dan di cross check ke Dinas Pemda. Pemirsa, kartu peserta BPJS Kesehatan kini menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik. Selain mengurus SIM dan STNK, kepesertaan BPJS Kesehatan juga akan menjadi syarat jual beli tanah hingga umroh dan haji. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang ditekan Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan tersebut, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan. Mulai dari mengurus SIM, STNK, dan SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Artinya kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024 mendatang. Sementara pada tahun lalu, jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan.
Libur akhir pekan, sejumlah tempat wisata ramai dikunjungi warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.